kita laksanakan untuk berjanji pada Rasulullah berpesan pertama, ala anna tusyriku billahi syai'an, ing atase yen to aja nyebutake sapa sira kabeh ing Gusti Allah syai'an kelawan suci-suci. Kita tidak boleh mensekutukan, kalian jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Ketika kita menganggap Allah sebagai Tuhan kita, ya kita jangan menganggap yang lain ada Tuhan selain Allah. Kalau kita menganggap Allah yang menciptakan alam semesta ini, juga kita yakin tidak ada yang membantu Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Kalau kita yakin Allah yang memberikan rasa aman dan kadang-kadang rasa takut, ya kita harus yakin betul tidak ada selain Allah yang bisa membuat kita itu aman dan kita ini takut. Kalau kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki, maka kita harus yakin bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah yang memberikan kesehatan, kita harus yakin tidak ada selain Allah yang bisa memberi kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang orang yang imannya, pemahamannya terhadap Allah berkurang, menjadi imannya berkurang. Menganggap uang segala-galanya yang bisa menjamin, bisa memberikan kesenangan, bisa memberikan kesehatan dan sebagainya. Itu keliru. Itu berarti menuhankan uang. Kita juga kadang-kadang sering keliru memahami, aku yang karo dokter spesialis kae ora iso mati. Utawa ora karo dukun kae ora iso mati. Bahkan waktu kadang-kadang ora dibantu kiai-kiai ora iso mati. Itu juga keyakinan yang salah. Rumah sakit akeh dokter ning yo ono kamar mayat. Berarti rumah sakit tidak mesti bisa membuat orang sembuh. Spesialis perkara yo tetep nek wis wayahe mati yo tetep mati. Dukun yo mati, dia yo mati. Ya itu berarti kita memahami bahwa segala sesuatu itu yang menjadi haknya Allah harus kita yakini tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya. Maka kita jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Kalau umpamanya kita kerja dapat upah, itu lantaran pekerjaan kita lah Allah memberikan rezeki melalui pekerjaan. Bukan bos kita yang memberi rezeki, bukan pekerjaan kita yang memberi rezeki, bukan. Tetapi bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Enten cerita sing harus ini kadang-kadang supaya bisa dibenarkan keyakinan kita. Ada seseorang meyakini aku ne orang kerja, orang duit. Nek orang duit orang iso tuku apa sing tak kepingin. Orang ini meyakini seperti itu. Pokoknya orang kerja, orang duit, orang duit, orang iso tuku sing tak kepingin. Sing siji yakin betul orang kudu kerja sebab sing maringi rezeki Gusti Allah. Terus orang yang pertama ini suatu ketika kentekan duit ning pasar mikir aku kepengin tuku pisang. Tapi aku nek jaluk yo ora pantes. Aku kudu kerja. Ngrewangi manggul.
wis ning pasar kerja manggul-manggul diparingi upah. Nah, dengan upah itu terus dia membeli pisang. Tambah yakin bahwa apa yang diyakini itu nek orang kerja, orang duit, orang iso tuku pisang. Datang kepada gurunya yang satu tadi, gurunya punya keyakinan nek Gusti Allah kuwi sing maringi rezeki senajan ora kerja, nek Gusti Allah maringi rezeki pasti akan diberi. Nah, ini teori yang dibawa muridnya dengan gurunya beda. Muridnya dengan keyakinan seperti tadi datang pada gurunya, maunya meyakinkan gurunya, ini loh buktinya. Terus matur pada guru, niki guru, kalau tambah yakin bahwa kalau tidak kerja, tidak punya uang dan tidak bisa membeli apa yang diinginkan. Oh, ngono ya udah, benar itu. Aku mau yuk rasa-rasa menjeru hati, kepingin kerja. Lah pokoknya ini dan alhamdulillah. Berarti benar kan? Jadi keyakinan yang diyakini gurunya itu betul, keyakinan yang dilakukan oleh muridnya juga betul. Nah, di sini tergantung makom kita. Nek awake dhewe makomi tawakal kepada Allah durung iso tenanan. Awake dhewe kan kadang-kadang ngoten, kita menganggap yang memberi rezeki Allah, tapi bingung malah aku mangan apa ya, sesuk apa ya. Nah, aja mikir sesuk kan, sing saiki mau durung bisa mikir sesuk meneh. Itu berarti tawakal kita yang kadang-kadang belum betul-betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar ini gitu penjelasan awal. Yang jelas kita jangan sampai punya perasaan perbuatan yang mensekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Ingkang nomor kali Kanjeng Nabi matur kuwi janji karo ingsun wala tasrifu, ojo nyolong. Kowe ojo nyolong. Saiki kadang-kadang pejabat wis Islam nalika diparingi jabatan yo bersumpah. Sumpah ini antaranya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di samping itu ada undang-undang yang mendampinginya, sabar pungli. Ya, dilarang ya melakukan korupsi, dalam korupsi. Itu berarti orang yang seperti itu keyakinannya kepada Allah masih berkuat. Sebab apa? Awake dhewe niku ora bakal nyolong, ora bakal zina, ora bakal melakukan perbuatan maksiat apapun kalau dalam hati kita sudah penuh keyakinan Allah melihat kita, Allah mendengar ucapan kita, walaupun masih dalam hati kita rentek hati. Nek awak dhewe yakin Gusti Allah ngerti, pasti kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kanjeng Nabi dawuh ojo nyolong. Yang kedua, yang ketiga, wala yasnu, ojo zina sira kabeh. Wala taqtulu auladakum, lan ojo mateni ing anak-anak sira kabeh. Wala ta'tu bi buhtanin tahtarihi, lan ojo goroh gawe goroh sira kabeh baina aidikum wa arjulikum, artinya kalian jangan melakukan perbuatan dusta. Wala ta'saw fi ma'rufin, lan ojo maksiat sira ing dalam perkara-perkara kang bagus. Ma'ruf itu perkara kang bagus berarti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Jangan kamu ingkari.
Waman wafa minkum mengkotai sabane wong wafa kang memenuhi minkum saking sira kabeh. Siapa saja yang memenuhi janjinya, tidak syirik, tidak mencuri, tidak zina, tidak membunuh anak, dan juga tidak berkata bohong, wa ajruhu 'ala Allah, mongko ganjarane tergantung Gusti Allah. Artinya berapapun itu urusannya Allah. Kok hanya ini tok yang diucapkan yang Nabi bayiun janji usir. Memang dosa itu kualitasnya berbeda-beda. Ada sesuatu dosa yang dianggap dosa besar, termasuk yang dimendekati Kanjeng Nabi, maka dosa besar. Di antaranya syirik, dosa besar, bahkan kalau mati dalam keadaan syirik tidak akan terampuni. Dosa mencuri juga dosa besar, kalau Allah menghendaki bisa diampuni, kalau tidak pasti akan mendapatkan sanksi di neraka. Zina juga mungkin, membunuh juga mungkin, bahkan goroh juga. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering mengabaikan. Goroh itu dosa cilik, tidak. Goroh itu dosa gede. Sebab apa? Tidak hanya berakibat pada diri kita sendiri kadang-kadang goroh itu, tapi bisa mencelakakan orang lain. Pak ampun beriko Pak, beriko yang merampok, padahal orang rokok. Neng sing dikandani iki ojo rono, rampok, ojo rono. Nah, akhirnya berita bohong itu menyebar jadi fitnah. Sing ning kono ki ora rampok dianggap rampok. Itu akhirnya orang menduga wong kampung kono iki berarti rampok. Suwi-suwi ngoten. Maka wong goroh itu kalau terus-teruskan akan bisa menjadi fitnah, tidak hanya merugikan satu dua orang, tapi bisa merugikan seluruh manusia. Perang ning dunya kuwi kadang-kadang goro-goro omongan sing ora benar. Nah, orang yang memenuhi janjinya tadi tidak melakukan ini itu, maka ganjarannya terhadap Allah. Waman asabahum dzalika lan waman asaba min dzalika syai'an, dan siapa saja yang mengenai sesuatu dari apa yang ada di atas tadi, penjelasan di atas, orang yang karena keblinger bujukan iblis akhirnya mencuri, zina, goroh dan sebagainya. Bagaimana? Summa satarahullahu fahuwa ilallahi, nuli ditutupi dari Gusti Allah, fahuwa ilallahi, maka perkara kuwi akan terserah Allah. Insya'a adzaba, insya'a afa anhu, wa insya'a aqaba. Lamun Gusti Allah ngersake memberi maaf, lamun orang ngersake akan disiksa. Kanjeng Nabi dawuh, nek ana wong kok sampai melakukan dosa, lalu Allah menutupinya, bahasa Allah menutupinya, tiang Islam itu tiang sing dipolasi kalau Gusti Allah. Nek nganti nglakoni dosa, kadang-kadang Allah itu nutupi. Nek umat
zaman riyin ya umat sanes umat dengan Nabi Muhammad niku nek nglakoni dosa adabipun Gusti Allah langsung diturunkan. Tapi Gusti Allah karena belas kasihan terhadap Kanjeng Nabi sehingga merembet terhadap umat ikut Kanjeng ditutupi. Oh, wong kuwi tau nyolong ya wis. Ditutupi. Wong liya ora ngerti. Ditutupi. Ping pindho nyolong. Oh, ditutupi. Apa maksudnya ditutupi di sini? Ditutupinya orang tadi tidak ditunjukkan kesalahannya oleh Allah kepada orang lain, barangkali orang ini mau bertobat. Mbok menawani wong ae belum tobat, sesuk sadar barang sing dicolong dibeleki diganti njaluk ngapura. Wong ora salat yo ngono. Pisan video ditutupi. Sampai kan seminggu rasa, ya kadang-kadang ditutupi lagi sama. Itu ayo sarungan, wong ngerjain sarungan, biji sana. Tapi nggak salah, ditutupi lagi sama. Nah, harapannya Gusti Allah itu nutupi orang langsung maringi azab atau maringi sanksinya di dunia ini supaya orang tersebut itu mau minta maaf, mau taubat, mau istighfar sehingga besok di akhirat tidak akan disiksa Allah. Wong Islam itu jangan-jangan itu saenak-enake kawulan Gusti Allah. Senajan wis nglakoni dosa sak pirang-pirang kok kira-kira seminggu sadurunge mati, seminggu sadurunge mati kok taubat tenanan terus langsung ora gelem nglakoni maksiat bablas langsung ora seminggu sesuke mati Gusti Allah tekan ngapura dosa sing koyo ngono. Nah, ini apa? Gusti Allah saking walase karo wong Islam kados mila janjane kersane Gusti Allah wong Islam sing yakin bersyahadat kepada Allah Ta'ala kuwi dijogo aja sampai besok mlebu neraka. Lah nek kok kowe ana umpama ada nglakoni dosa wis ditutupi kok ora tobat ya wis sampe urusan Gusti Allah. Gusti Allah nek ngersake ya di ngapura krana welase iki kawulaku yen senajan akeh maksiate ning krana denen syahadat denen tetap yakin dengan keimanannya kepada saya terus tak ngapura wis. Bisa saja di ngapura kuwi langsung di ngapura kan Gusti Allah. Bisa saja di ngapura tapi diproses dhisik sesuai dengan hukum, sesuai dengan janji Allah. Wong nek nglakoni apik diparingi ganjaran, nek nglakoni ala diparingi siksa. Diproses sesuai dengan kesalahan. Mila wonten setunggalipun hadis ngendikaken suatu ketika malaikat penjaga neraka niku dipanggil kali Gusti Allah takon, malaikat sing jaga neraka ning neraka kuwi ana isih ana wong ora sing kira-kira pantese kudune mlebu swarga. Tegese pantese mlebu swarga ya kuwi wong sing duwe iman. Gusti, kula tak madosi. Kula iki prok-prok kabeh neraka wis isine wong karo watu ya. Watu iki maksudnya watu sing dadi berhala sing mbok sembahan iki ya. Kula iki kabeh prok-prok neraka sing ning jero guwa sing wis jero ngisor watu macam-macam. Kula iki
ternyata wong gosong awake ureng kabeh ning dodone ana kelap-kelipe. Malaikat iki sanksi kyo sapa? Kok ana wong awake gosong kabeh ning dodone ana kelap-kelipe. Atur kali Gusti Allah. Gusti kula sampun melaksanaken tugas ingkang dipun dawuhi panjenengan boten wonten tiyang sing pantes mlebu swarga. Sedaya tiyang ahli maksiat kabeh. Ning enten setunggal kula pandi setunggal tiyang kok tenggen ngisor watu kecepet awake gosong sedaya ning dodone kok kelap-kelip. Sinten kula mboten ngertos. Langsung. Oh iya. Kuwi wong sing duwe iman. Jibuk. Wis resiki diangkat pindah ning swarga. Ada yang proses orang diampuni Allah Ta'ala setelah melalui proses disiksa. Bila saking menika orang yang ahli maksiat itu terserah Allah. Nek Gusti Allah langsung mengampuni, langsung masuk surga. Nek Gusti Allah ngersakit, yo melalui proses disiksa rumi. Bila saking menika supados kula jenengan ampun ngantos benjang diproses melalui jiwa. Cekur kene neraka diwobong neraka dikepuki malaikat neraka nggih kula jenengan ampun ngantos pecah dalam keadaan suhul malah nek perlu saderenge pecah kula jenengan sampun dipun ngapura dening Gusti Allah. Allahumma la apa sing insyaallah enten sebab Kanjeng Nabi dawuh ingkang nceritaken bainama kalbun dawuhipun kan yaqibu biroqiyatin kada yaqturhu al-atashu ing antarane ana siji anjing sing lekani sumur. Anjing tadi mendatangi sumur, ngubengi sumur, sing keadaannya sudah kehausan sekali. Wis ditoe ngorong tenan, ning ora iso mlebu sumur air ini. Ra'ashu baghiyun min baghaya Bani Israil. Dumadaan ketika itu kemudian ada seorang pelacur di antara pelacur-pelacurnya zaman Bani Israil. Wong Bani boten zaman Islam ini ceritake zaman Bani Israil. Ada seorang pelacur dari pelacur-pelacurnya Bani Israil itu melihat tuh ini anjing kelihatannya kehausan sekali. Kue nek wes mangap meh mati. Terus apa yang dilakukan? Fanazaat muqahat. Pelacur tadi lalu mencopot sepatunya, terus fasakot jipuk banyu dipakai anjing tadi. Diumbeni, dijupuk bagaimana diumbeni. Setelah memberi minum anjing seperti itu, farok. Gusti Allah mengampuni dosa-dosanya si pelacur. Ini artinya apa?
Allah itu maha pengampun. Senajan amal sidik, anjing dianggap oleh sebagian kita binatang najis. Memang anjingnya binatang najis, tetapi itu anjing juga kawulane Gusti. Siapa saja yang berbuat welas asih dengan kawulane Gusti Allah bakal diwelasi sublim karo Gusti Allah. Kan Nabi Dawud dengan singgatul hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welasono sapa wae wong sing bumi, artinya tidak hanya manusia. Manusia pun tidak hanya orang Islam saja. Orang yang tidak pernah sembahyang yo tetap diwelasi, apa meneh kewan sing setiap saat bertasbih. Gonggonganipun anjing niku, kluruke ayam, ngeongi kucing, itu kadang-kadang tasbih. Yusabbihu lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Membaca tasbih semua apa yang ada di langit. Tanduran biung tasbih, kewan biung tasbih, menungso sing kadang-kadang maca tasbih, sing kadang-kadang itu. Maka pelacur yang dosanya gaweane melacur dan dosa keji, tetapi karena Gusti Allah Maha welas dingapura dosa-dosanya karena melakukan perbuatan baik kepada anjing yang kehausan. Bila saya menikah, pulang jenengan jangan putus asa. Kalau kita pernah merasa berbuat dosa, maka kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ning Kanjeng Nabi ini tentang balik yang itu harus kita waspadai. Yang ketiga Kanjeng Nabi dawuh, babani mu'ajjalani uqubatuhuma. Ono lawan loro, dua pintu, mu'ajjalani uqubatuhuma, yang dipercepat siksanya melalui dua pintu tadi. Siksa Allah diturunkan, dipercepat kadang-kadang di dunia ini, tidak nunggu besok di akhirat. Ning dunia diturunkan melalui dua pintu itu. Napa dua pintu tadi? Mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, dan cepetake siksane dua pintu tadi di dunia ini dalam itu al-baghyu wal-uquq, zina lan durhaka marang wong tuwa. Jadi ana kalane wong sing nglakoni dosa loro iki kowe ora nunggu sok ben siksane ning akhirat. Ning dunia itu juga akan dipercepat. Di sini bojo zina minimal rumah tangganya berantakan. Terus siksane rumah tangga ora rukun suami istri, kuwi siksane kuwi. Utawa nyuwun sewu zaman wong nglakoni zina karena penyakit kelamin, itu juga bahayanya sulit disembuhkan. Penyakit kelamin itu macam-macam, ya bisa karena sakit, bisa karena rumah tangganya berantakan, bisa golek rezeki ora gampang, nek perlu dikeprui wong sak kampung krono bojone wong iki. Nah, itu siksa ning dunia bisa dipercepat seperti itu. Demikian juga orang yang durhaka kepada orang tua.
Yang jelas tiang ingkang durhaka dengan orang tua, ya, itu juga bisa langsung dibalas rono wani karo wong tuwa, anake wani karo wong tuwa, karo bapak ibu. Istilahnya putune wis sing dadi balasan untuk membuat dia tidak bahagia. Awake dhewe berani dengan orang tua kita, jangan harap anak kita akan sayang terhadap kita. Pasti juga akan meniru perbuatan kita. Bapak ibu boyo wani, padahal bagi bapak ibu di TV, mulai nek soro saniki kadang-kadang anak membunuh orang tua, anak memukul orang tua. Guru-guru ini saya yakin pasti orang tua tidak hormat dengan orang tua. Milo, kita harus hati-hati. Zino jangan ditunda-tunda kalau kita sadar bahwa itu perbuatan dosa besar. Kemudian juga durhaka juga jangan kita tunda-tunda untuk meminta maaf terhadap orang tua. Sebab apa? Sebelum Allah menurunkan adabnya di dunia, kita harus hati-hati supaya jangan kelak sampai ning dunia yo disiksa apa meneh orang berbuat baik, orang melakukan ibadah itu ada dua, ya, ada dua. Iso perbuatan baiknya tadi diterima Allah, bisa perbuatan baiknya tadi tidak diterima oleh Allah. Awal ini harus sholat, iso ditompo Gusti Allah, iso di. Ning nek awal ini melakukan dosa, mesti ditompo karo Gusti Allah. Oh betul, serawat satu tanah, mesti cobain disiksa. Ora usah ditawani badan. Itu. Mula ingkang asmanipun taubat tidak boleh ditunda-tunda. Bila kan sangat tinggi dawuh dengan setengah hadis sing sanes. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum wa ihu anil nisa'i ka'ifwa nisa'ikum. Biru, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, tabarrukum abna'akum, maka akan berbuat baik kepada kalian anak-anak kalian. Jadi senajan bukan tentang Islam, bukan tentang Islam hukum karma, tapi akibat perbuatan kita itu juga pasti akan dibalas oleh Allah. Nek awake dhewe sayang terhadap orang lain, Allah juga sayang kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Wa'ifu anin nisa, jagalah perbuatan jahat terhadap orang perempuan, ganggu wong wedok, nakali, ya, istilah pemanah ngantos sampai menzinai orang perempuan, ya. Kan saya dawuh, ta'ifan nisa, nek iso ngrekso martabat orang perempuan lain, maka martabat istri-istri kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita harus bisa selalu berbuat baik saja, walaupun itu orang-orang yang kadang-kadang tidak menggunakan sebuah hati maksiat. Al-Fatihah.